Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Widi Sasnita. Jadi di video kali ini aku akan bahas mengenai cara mengurus ginseng. Apa itu ginseng dan apa manfaatnya jika mengurus ginseng? Temukan jawabannya di channel ini. Jadi guys, setiap tahun itu kita akan menerima slip ginseng. Ini, seperti ini nih. Ini nih apa sih sebenarnya? Mungkin kalian ada yang belum tahu, atau mungkin ada yang nganggap remeh ini dan ngebuang ini, nggak sengaja ngebuang ini. Tapi tenang aja, kalian yang nggak sengaja naruh sembarangan atau ngebuang ini, kalian bisa minta lagi ke perusahaan tempat kalian bekerja. Jadi ginseng itu apa sih? Untuk anak-anak EPA, kalian dulu pada saat orientasi, pasti kalian diberikan buku ini kan? Kalian tahu kan buku ini? Nah, untuk anak-anak selain EPA yang nggak punya buku ini, nggak apa-apa, kalian bisa simak di video aku selengkapnya. Untuk anak-anak EPA yang punya buku ini, please buku ini jangan dianggurin, jangan dibuang. Kalian baca buku ini, karena di sini ada banyak banget informasi-informasi mengenai kontrak kerja, perpajakan, asuransi, dan masih banyak informasi-informasi penting lainnya di buku ini. Dan mengenai ginseng ini ada di halaman 44. Bahkan di sini juga ada contoh slip, gambar slip yang sama persis seperti slip ginseng yang kita terima. Dan di sini juga tertera, ada tertulis, simpanlah slip tersebut dengan baik. Wow, selama ini kita menganggap remeh buku ini, dan ternyata di dalam buku ini ada banyak banget informasi-informasi penting. Oke, langsung aja. Jadi ginseng itu adalah pajak penghasilan yang akan dikenakan ke penghasilan kita setiap bulan. Jadi simpelnya itu gini, setiap bulan kita menerima gaji, dan gaji kita itu akan dipotong sekitar 2.000 yen sampai dengan 8.000 yen. Lumayan kan? Jadi gimana sih supaya gaji kita itu nggak dikenain pajak penghasilan? Atau gimana sih caranya supaya pajak penghasilan itu menjadi lebih ringan? Sebenarnya ada caranya loh guys, yaitu dengan cara mengurus slip ginseng ini. Kalau kita mengurus ginseng ini, sebenarnya ada dua manfaat yang bisa kita peroleh jika kita mengurus ginseng ini. Yang pertama, ada pengembalian pajak. Jadi, kelebihan pajak yang kita bayar setiap bulan, kelebihannya itu bisa dikembalikan lagi ke kita. Itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, potongan pajak penghasilan kita setiap bulan itu bisa menjadi lebih ringan atau bahkan bisa nol. Jadi ini ada pengalaman aku dan teman aku. Aku tahun lalu ngurus ginseng, sedangkan teman aku nggak ngurus. Jadi pajak penghasilan yang dipotong ke aku setiap bulan itu sekitar 2.000 yen. Sedangkan teman aku yang nggak ngurus itu sekitar 8.000 yen. Lumayan kan? Jadi kalian urus ini secepatnya ya. Jadi kapan sih slip ini akan diterima? Slip ini akan diberikan oleh perusahaan ke kita itu biasanya pada akhir tahun, yaitu di gaji bulan Desember. Tapi ada juga perusahaan yang baru memberikan slip ini di awal Januari. Dan kapan ginseng ini bisa diurus? Sebenarnya ginseng ini bisa diurus setelah kita menerima slip ini. Ini bisa kita urus kapan aja, dari Januari sampai Desember, kapan aja kita bisa urus. Tapi kalau saran aku, sebaiknya diurus sekitaran awal Januari sampai dengan Maret, sebelum bulan 6. Kenapa? Karena di dalam buku ini tertera dengan jelas, ada di halaman 47. Ada di halaman 47. Nah, di sini tertera dengan jelas kalau rasio pajak ditentukan berdasarkan penghasilan yang diperoleh pada tahun tinggal di Jepang. Lalu bulan Juni tahun berikutnya akan dipotong dari gaji setiap tahun. Jadi pemotongan itu dimulai di bulan Juni. Kalau kalian ngurusnya setelah lewat dari bulan Juni, otomatis kalian udah kepotong duluan kan? Makanya itu jadi saran aku, kalian urus ini sekitaran Januari sampai dengan Maret, sebelum bulan 6. Seperti itu. Dan sebenarnya juga kita bisa ngurus ini, kita rangkap. Misalnya ada yang, aduh males lah, ribet. Atau aduh udah sekalian aja lah 3 tahun ngurusnya. Misalnya ada yang pengen, aduh aku langsung mau 3 tahun aja aku ngurusnya, malas tiap tahun ribet atau gimana gitu kan. Itu juga bisa, tapi manfaat yang kita peroleh itu cuma satu. Tadi kan sudah aku jelaskan di awal tadi kan, kalau jika mengurus ini, manfaat yang kita bisa peroleh yang tadi ada dua kan, yaitu ada pengembalian pajak yang bisa kita terima
kelebihan uang yang kita bayar itu bisa kita terima kembali. Kemudian kemudian keuntungan yang kedua yaitu ada keringanan potongan pajak. Nah, kalau kita merangkap ini misalnya 3 tahun atau gitu, nggak tiap tahun, itu manfaat yang bisa kita terima itu cuma satu, yaitu kita cuma dapat pengembalian kelebihan pajak aja. Sedangkan untuk potongannya itu tidak menjadi lebih ringan. Seperti itu. Paham kan guys maksud aku? Kalian yang belum paham atau mungkin gimana dengan penjelasan aku, kalian bisa komen di bawah ya. Mengenai manfaat yang pertama tadi, yaitu manfaat kelebihan pajak yang kita bayar tiap bulan itu akan dikembalikan ke kita. Nah, berapa kelebihan pajak yang akan dikembalikan ke kita itu tertera di slip gingseng ini. Ini slip gingseng aku tahun ini tertera di sini sekitar 6 mang lebih. Nah, 6 mang ini yang tertera di sini berbeda-beda kan setiap orang. Nah, yang tertera di sini ini akan dikembalikan lagi ke kita. Tapi ini bisa aja nggak 100% kita terima, bisa aja cuma 50%-nya atau berapa persennya. Kayak tahun lalu itu aku di slipnya tertera sekitar 4 mang, tapi yang aku terima itu sekitar 3 mang, jadi nggak 100%. Jadi ada beberapa faktor atau syarat supaya pengembalian pajaknya ini 100% kita terima. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama adalah jumlah tanggungan. Semakin banyak jumlah tanggungan, itu akan semakin mempengaruhi persentase yang akan kita terima. Jadi maksudnya jumlah tanggungan di sini, jadi kan kita menerima gaji nih tiap bulan. Nah, kita ngirim uang kan ke Indonesia. Nah, itulah yang maksudnya dengan jumlah tanggungan. Berapa orang yang kita kirimi uang ke Indonesia, seperti itu. Dan sebaiknya jumlah tanggungannya itu lebih dari 1 orang. 1 orang pun juga bisa, tapi jumlah yang akan kita terima itu sedikit. Lalu faktor lain yang mempengaruhi yaitu adalah usia tanggungan kita. Yang menerima kiriman uang kita itu berapa usianya. Nah, untuk usia ini tertera di sini di buku ini di halaman 48, yaitu berlaku untuk yang berusia 16 tahun ke atas. Seperti itu. 16 tahun ke bawah nggak bisa, jadi 16 tahun ke atas. Nah, untuk yang usia produktif atau usia yang bisa bekerja, itu persentase yang akan kita terima itu sedikit. Jadi, contohnya begini nih. Contoh yang aku alamin waktu itu. Jadi, waktu itu aku ngurus bareng teman aku. Nah, di slipnya ini sama, sekitar 4 mang, sama-sama 4 mang. Kemudian kita mengirimi sama-sama 2 orang, dia 2 orang, aku 2 orang. Tapi waktu itu aku 2 orang itu adalah kedua orang tua aku, udah tua, sekitar 40 tahunan. Sedangkan dia 2 orang juga, tapi satunya lagi kakaknya dia di usia produktif. Nah, jumlah gingseng yang kita terima itu berbeda, jauh berbeda. Dia agak lumayan lebih kecil karena usia tanggungan dia itu adalah usia produktif. Seperti itu. Kemudian faktor lain yang juga mempengaruhi persentase penerimaan pengembalian kelebihan pajak ini yaitu di dalam nama keluarga yang tertanggung tersebut ada yang sakit atau cacat atau tidak. Jadi nanti pada saat pengisian data itu ada semacam pertanyaan tanggungan tersebut cacat atau tidak, seperti itu. Di mana kita bisa mengurus ini? Kita bisa mengurus ini di Zemuso. Di Zemuso terdekat di wilayah kita. Misalnya nih, aku tinggalnya di Urayasu Chiba, maka aku perginya ke Zemuso di wilayah Chiba terdekat. Seperti itu, bukan di Tokyo. Jadi, seperti itu. Jadi, kalian bisa lihat Zemuso terdekat di wilayah kalian itu bisa kalian lihat di Google. Kalian bisa cari di pencarian Google. Setelah kalian tiba di Zemuso, kalian jangan bilang mau ngurus gingseng. Mereka agak sedikit bingung kalau bilangnya mau ngurus gingseng. Jadi kalian itu bisa bilang aja urus Tokubetsu Chosu. Ingat, Tokubetsu Chosu atau Kakute Shinko. Nah, kalian bilang itu aja. Mereka pasti langsung bisa paham apa maksud dari kalian. Kemudian, gimana cara mengurusnya? Jadi, mengurusnya itu kita bawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan ke Zemuso terdekat. Kemudian nanti di sana kita akan di-interview, kemudian juga kita akan mengisi data. Lalu, apa saja syarat-syarat dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus gingseng ini?
Nah, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus gingseng ini tertera di buku ini di halaman 48. Yaitu, yang pertama yaitu kertas gingseng itu sendiri. Kertas gingseng yang sudah kalian terima dari perusahaan tempat kalian bekerja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu dokumen hubungan keluarga. Kalau di Indonesia itu adalah yang dipakai kartu keluarga. Nah, untuk masalah kartu keluarga ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa kartu keluarga ini harus diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Nah, untuk pengalaman aku tahun lalu, itu aku sama sekali tidak menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang dan alhamdulillah bisa. Mungkin beda wilayah, beda juga kali ya aturan atau gimana-gimananya. Jadi waktu itu aku sama sekali tidak menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang dan alhamdulillah waktu itu aku bisa. Untuk teman-teman yang belum punya kartu keluarga, kalian bisa minta tolong sama keluarga kalian untuk di-scan, kemudian dikirim ke email kalian dan kalian bisa print di sini. Kemudian syarat yang ketiga yaitu bukti pengiriman. Bukti pengiriman dari pihak bank di mana tempat kalian mengirim. Kalau aku pakainya SBI. Nah, jadi kalian minta bukti pengiriman yang seperti ini ke pihak bank. Ke pihak bank tempat kalian mengirim. Kemudian nama-nama yang tertera di sini ini harus ada hubungan keluarga dengan kita. Jadi dibuktikan dengan yaitu tadi kartu keluarga tadi. Ingat ya guys. Jadi nama-nama yang kita kirimin uang, tanggungan-tanggungan yang kita kirimin uang ini harus tertera namanya di dalam kartu keluarga. Jadi kalau kalian ngirimnya ke yang namanya tidak ada di dalam kartu keluarga, itu nggak bisa. Kemudian syarat selanjutnya yaitu buku rekening. Jadi buku rekening, jadi nanti uangnya itu akan dikirim ke rekening kita. Aku tahun lalu tidak memotokopi ini, jadi cukup ingat aja nomor rekeningnya, ditulis di data dan bisa dikirim. Tapi untuk jaga-jaga kalian fotokopi aja, fotokopi nomor rekening kalian. Kemudian syarat selanjutnya sebenarnya nggak perlu sih ya, yang sebenarnya cuma 4 sih ya yang diperlukan tadi, yaitu slip gingseng yang diterima dari perusahaan tempat kita bekerja, kemudian kartu keluarga, kemudian bukti pengiriman dan kemudian nomor rekening kita. Dah, sebenarnya cuma itu aja. Tapi buat jaga-jaga kalian bawa juga KTP atau Zaryokado sama My Number. Itu sebenarnya nggak ditanyain sih, tapi buat jaga-jaga kalian juga fotokopi aja. Nanti setelah kalian tiba di Zemusho, itu kalian akan menyerahkan dokumen-dokumen, kemudian juga akan diinterview dan akan mengisi data. Untuk yang belum pernah mengurus gingseng, itu hal pertama yang akan dilakukan yaitu adalah membuat ID. Untuk yang udah pernah, kalian tinggal bawa kertas ID kalian yang lama, tuh kalian bisa tinggal lanjut ke step yang berikutnya. Jadi untuk mengurus ID ini kalian gak usah khawatir, nanti ada petugas yang akan memandu untuk membuat ID. Kemudian ID ini disimpan karena itu juga akan digunakan di tahun berikutnya pada saat kalian akan mengurus gingseng. Dan ini adalah ID aku, di sini tertulis ID aku tahun lalu, ini aku udah buat, jadi tahun ini aku tinggal lanjut ke step berikutnya aja, seperti itu. Selain itu, pada saat mengurus itu nanti langsung ketahuan berapa jumlah pengembalian pajak yang akan kita terima. Jadi tahun lalu itu, ini tahun lalu, kertas gingseng aku tahun lalu, slip gingseng aku tahun lalu itu sekitar 4.009.000. Kemudian di hari itu juga, pada saat mengurus di hari itu juga itu langsung ketahuan berapa jumlah pengembalian yang akan kita terima. Waktu itu aku ngirimnya ke 2 orang, ayah dan ibu, dan jumlah yang aku terima itu senilai 3.008.000. Nih. Jadi pada saat mengurus itu langsung tahu berapa jumlah yang akan diterima. Seperti itu. Kalau semua proses sudah kita ikutin, semua data udah kita isi, dokumen udah lengkap, udah beres semuanya, itu tinggal menunggu kapan uangnya akan dikirim. Nanti akan ada hagaki atau semacam pemberitahuan kalau uangnya itu sudah dikirim. Seperti itu. Tahun lalu itu aku buat sekitar tanggal
24 Januari. Kemudian uangnya itu masuk di tanggal sekitar 10 Februari. Jadi sekitar 3 minggu sampai dengan 1 bulanan uangnya baru nyampe ke rekening kita. Udah gitu aja, nggak sulit kan, gampang kan, nggak ribet. Jadi bisa kita urus sendiri. Sebenarnya ada banyak agen, ada banyak organisasi yang mau membantu untuk mengurus Gingseng ini. Tapi itu akan dikenakan potongan. Jadi kita hanya menerima berapa persen aja. Kemudian berapa persennya lagi buat mereka, ya karena mereka udah ngebantuin, jadi ya mereka juga maulah persentase berapa gitu. Tapi kalau menurut aku, saran aku, mendingan urus sendiri aja. Seperti itu. Tapi ya kalau yang nggak mau ribet ya silakan pergi ke agen-agen, minta tolong sama agen-agen untuk mengurusi ini ya silakan. Oke guys, jadi segitu dulu informasi dari aku. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin mengurus gingseng. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk diklik tombol loncengnya juga ya, supaya kalian semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya.